Tim Samurai Biru yang berstatus sebagai calon kuat juara Piala Asia 2023 di luar dugaan kalah 1-2 dari Irak di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Dan kekalahan itu membuat Jepang dipastikan gagal finish sebagai juara grup D. Sebab status itu resmi disandang Irak yang dalam dua laga awal meraih kemenangan. Jikapun kalah dari Vietnam di laga pamungkas grup D plus di saat yang bersamaan, Jepang menumbangkan timnas Indonesia, Irak tetap finish sebagai juara grup. Meski koleksi poin Irak dan juga Jepang sama-sama 6. Dan karena itu Jepang kini tinggal memiliki dua jalur untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, yakni via runner-up group atau merebut status 4 tim peringkat 3 terbaik. Status runner-up group disandang Jepang juga menang atau imbang atas timnas Indonesia di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023 Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara status peringkat 3 terbaik kemungkinan besar disandang Jepang juga kalah tipis dari timnas Indonesia. Koleksi 3 angka dinilai sudah cukup untuk mengantarkan Jepang merebut satu slot dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Sekarang ada satu PR yang dimiliki Jepang terkait calon lawan mereka di 16 besar Piala Asia 2023. Jika finish sebagai runner-up grup D, Jepang akan menantang juara grup E yang hampir pasti ditempati oleh Korea Selatan. Asia Tenggara diwakili 4 negara di Piala Asia 2023, yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Digadang-gadang bakal memberikan perlawanan Vietnam dan juga Malaysia mencoreng wajah sepak bola Asia Tenggara di Piala Asia 2023. Dibilang begitu karena Vietnam dan juga Malaysia menjadi tim yang pertama dan juga kedua yang tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. Vietnam tersingkir setelah kalah di dua laga awal grup D, yakni tumbang 2-4 dari Jepang dan juga dipermalukan timnas Indonesia 0-1. Sementara itu Malaysia kalah di dua laga awal grup E, yakni dihajar Yordania 0-4 dan juga dikandaskan Bahrain 0-1. Kemudian bagaimana dengan Thailand dan juga timnas Indonesia? Ya, Thailand memenangkan laga perdana mereka di grup F Piala Asia 2023 dengan menumbangkan Kyrgyzstan 2-0. Hanya saja di dua laga selanjutnya, Thailand dihadapkan dengan tim kuat, Oman dan juga Arab Saudi. Di atas kertas Thailand berpotensi menjadi bulan-bulanan Arab Saudi dan juga kalah tipis dari Oman. Sementara timnas Indonesia mereka kalah 1-3 dari Irak dan juga menang 1-0 atas Vietnam. Di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Rabu 24 Januari 2024, timnas Indonesia akan menantang Jepang. Terdapat 4 negara yang sudah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Keempat negara itu mengunci tiket ke babak 16 besar usai meraih kemenangan kedua di matchday kedua fase grup. Sementara itu timnas Indonesia sendiri sejauh ini belum berhasil mengamankan satu tempat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Garuda akan memperjuangkan tiket tersebut dalam pertandingan pamungkas grup D saat melawan Jepang pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Berikut 4 negara yang sudah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Yang pertama Irak. Irak pun sudah mengoleksi 6 poin dan juga jumlah tersebut cukup untuk membuat mereka memastikan diri menjadi juara grup D tanpa perlu hasil matchday ketiga. Kemudian ada Iran. Ya, sebelum Irak, timnas Iran sudah lebih dulu merebut tiket ke 16 besar Piala Asia 2023. Sama seperti Irak, Iran lolos usai mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Kemudian ada Australia. Australia juga sudah memasukkan diri untuk lolos ke 16 besar lantaran berkat 6 poin yang sudah dimilikinya. Dan yang terakhir ada Qatar. Qatar menjadi tim yang pertama di Piala Asia 2023 yang memasukkan diri lolos ke 16 besar. Qatar pun dipastikan menjadi juara grup A berkat 6 poin yang sudah dimiliki dan juga takkan mungkin tergeser dari lawan-lawannya. Kemudian pada babak 16 besar nanti, Qatar akan menantang peringkat ketiga terbaik dari grup C, D atau E. Malaysia sudah dipastikan menjadi juru kunci grup E dan juga tidak punya kesempatan sama sekali naik peringkat di klasemen fase grup Piala Asia 2023-2024. Setelah 2 kali kalah, Malaysia tidak memiliki poin. Seandainya pada laga terakhir Matthew Davis dan kawan-kawan bisa mengalahkan Korea Selatan, hal tersebut tidak cukup untuk Malaysia melonjakkan peringkat. Malaysia maksimal meraih 3 poin dari laga melawan Korea Selatan. Dan jika itu terjadi, Malaysia akan tetap jadi juru kunci karena mereka kalah hit-to-hit dari Bahrain dan juga kalah jumlah poin dari Yordania serta Korea Selatan.
Menyusul kekalahan yang dialami timnas Malaysia pada Piala Asia 2023-2024, netizen negeri jiran memberikan apresiasi positif pada timnas Indonesia. Netizen Malaysia yang tampak kesal dengan performa tim kesayangannya beralih memberikan pujian kepada penampilan timnas Indonesia. Patut malu dengan Indonesia yang lebih memiliki identitas, berani main umpan pendek, ada variasi ketika menyerang, tak seperti Kim Panggon ini. Kata salah satu netizen Malaysia membalas sebuah ulasan laga dari sebuah media Malaysia. Indonesia itu kalau lihat pemain-pemainnya lari seperti kemana-mana. Sepak bola saat ini lebih pada performa atlet, kekuatan, kebugaran. Kalau berlari sudah kepayahan memang tidak bagus, imbuh warganet yang lain. Netizen-netizen Malaysia juga memaparkan sederet fakta pemain-pemain Indonesia di Piala Asia, seperti soal pemain termuda dan juga keberadaan pemain-pemain di luar negeri. Kabar baik datang ke skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al Tumama, Doha, Qatar, Rabu 24 Januari 2024. Tim Merah Putih itu kemungkinan besar bisa diperkuat oleh Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu sebelumnya sudah absen dalam 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan juga Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Absennya Ramadan Sananta dikarenakan ia mengalami masalah kebugaran. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mungkin menilai Ramadan Sananta belum siap untuk bertanding. Walhasil, dalam 2 pertandingan itu, Sintayong baru menurunkan 3 striker yakni Dimas Rajat, Rawes Rek dan juga Hoki Caraka. Sebenarnya tidak hanya Ramadan Sananta yang belum juga bermain. Striker itu adalah Dendi Sulistiawan. Untuk Dendi Sulistiawan, striker Bayangkara FC itu tidak mengalami cedera. Hanya saja Sintayong tidak mendaftarkan namanya karena masalah teknis. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho bertekad membuat skuad Garuda tampil sebaik mungkin saat menghadapi tim kuat dan juga berpengalaman seperti Jepang di Piala Asia 2023 ini. Ridho mengakui bahwa ini memang tak akan menjadi pertandingan yang mudah. Akan tetapi ia berjanji bakal bermain maksimal saat menghadapi Jepang. Oleh karena itu, timnas Indonesia pun bakal mati-matian melawan Jepang agar bisa mengamankan 3. Pada laga selanjutnya kami akan terus bermain sebaik mungkin, tutur Rizky Ridho. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.